17 Doktrin Ajaran Syiah. PKH Khairul Yunus. Terdapat 17 doktrin atau ajaran Syiah yang tersembunyi dari kaum muslimin, terutama dari golongan ahli sunni, ahli sunnah wal jamaah, sebagai bahagian dari pengamalan doktrin taqiyah, menyembunyikan syiahnya. Ke-17 doktrin rahasia ini terdapat dalam kitab-kitab suci Syiah seperti kitab Ushulul Ka'afi dan Rijalul Kashi. Ajaran ini juga bertanggung jawab dalam mengubah keaslian dan kesucian kalamullah Al-Quranul Karim. Berikut adalah antara doktrin-doktrin yang sesat lagi menyesatkan. 1. Dunia dengan seluruh isinya adalah milik para imam Syiah. Mereka akan memberikan dunia ini kepada siapa yang dikehendaki dan mencabutnya dari siapa yang dikehendaki. Ushulul Ka'afi, hal 259, Al-Kulaini, Chat, India. Jelas doktrin semacam ini bertentangan dengan firman Allah SWTKS, Al-Araf 7. 128. Sesungguhnya bumi adalah milik Allah, Dia dikaruniakan kepada siapa yang Dia kehendaki. Kepercayaan Syiah di atas menunjukkan penyetaraan kekuasaan para imam Syiah dengan Allah, dan doktrin ini merupakan akidah syirik 2. Ali bin Abi Thalib yang diklaim sebagai imam Syiah yang pertama dinyatakan sebagai zat yang pertama dan terakhir, yang dahir dan yang batin sebagaimana termaktub dalam surat Al-Hadid 57. 3. Rijalul Kashi, hal 138. Doktrin semacam ini jelas merupakan kekafiran Syiah yang berdosa atas nama Khalifah Ali bin Abi Thalib. Dengan doktrin semacam ini Syiah menempatkan Ali sebagai Tuhan, dan hal ini sudah pasti merupakan tipu daya Syiah terhadap kaum muslimin dan kesucian akidahnya. 3. Para imam Syiah merupakan wajah Allah, mata Allah dan tangan-tangan Allah yang membawa rahmat bagi para hamba Allah. Ushulul Ka'afi, hal 83, 4. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib oleh Syiah dikatakan menjadi wakil Allah dalam menentukan surga dan neraka, memperoleh sesuatu yang tidak diperoleh oleh manusia sebelumnya, mengetahui yang baik dan yang buruk, mengetahui segala sesuatu secara rinci yang pernah terjadi dahulu maupun yang gaib. Ushulul Ka'afi, hal 84, 5. Keinginan para imam Syiah adalah keinginan Allah juga. Ushulul Ka'afi, hal 278, 6. Para imam Syiah mengetahui kapan datang ajalnya dan mereka sendiri yang menentukan saat kematiannya, karena bila imam tidak mengetahui hal-hal semacam itu maka ia tidak berhak menjadi imam. Ushulul Ka'afi, hal 158, 7. Para imam Syiah mengetahui apapun yang tersembunyi dan dapat mengetahui dan menjawab apa saja bila kita bertanya kepada mereka, karena mereka mengetahui hal gaib sebagaimana yang Allah ketahui. Ushulul Ka'afi, hal 193, 8. Allah itu bersifat bada, yaitu baru mengetahui sesuatu bila sudah terjadi. Akan tetapi para imam Syiah telah mengetahui lebih dahulu hal yang belum terjadi. Ushulul Ka'afi, hal 40. Menurut Al-Kulaini, ulama besar ahli hadits Syiah, bahwa Allah tidak mengetahui bahwa Husain bin Ali akan mati terbunuh. Menurut mereka, Tuhan pada mulanya tidak tahu, karena itu Tuhan membuat ketetapan baru sesuai dengan kondisi yang ada. Akan tetapi imam Syiah telah mengetahui apa yang akan terjadi. Oleh sebab itu menurut doktrin Syiah Allah bersifat bada. Ushulul Ka'afi, hal 232, 9. Para imam Syiah merupakan gudang ilmu Allah dan juga penerjemah ilmu Allah. Para imam Syiah bersifat masum, bersih dari kesalahan dan tidak pernah lupa apalagi berbuat dosa. Allah menyuruh manusia untuk mentaati imam Syiah, tidak boleh mengingkarinya, dan mereka menjadi hujah, argumentasi kebenaran Allah atas langit dan bumi. Ushulul Ka'afi, hal 165, 10. Para imam Syiah sama dengan Rasulullah SAW, 11. Yang dimaksud para imam Syiah adalah Ali bin Abi Thalib, Husain bin Ali, Ali bin Husain, Hasan bin Ali dan Muhammad bin Ali. Ushulul Ka'afi, hal 109, 12. Al-Quran yang ada sekarang telah berubah, dikurangi dan ditambah.
Ushulul Ka'afi, hal 670. Salah satu contoh ayat Al-Quran yang dikurangi dari aslinya yaitu ayat Al-Quran An-Nisa 47, menurut versi Syiah berbunyi, Ya ayyuhallazina utul kitaba aminu bima anzalna afi alimin nuran mubiyinan, fashlul kitab, hal 180, 13. Menurut Syiah, Al-Quran yang dibawa Jibril kepada Nabi Muhammad ada 17.000 ayat, namun yang tersisa sekarang hanya 6.660 ayat. Ushulul Ka'afi, hal 671, 14. Menyatakan bahwa Abu Bakar, Umar, Utsman bin Affan, Muawiyah, Aisyah, Hafsah, Hindun dan Ummul Hakam adalah makhluk yang paling jelek di muka bumi. Mereka ini adalah musuh-musuh Allah. Siapa yang tidak memusuhi mereka maka tidaklah sempurna imannya kepada Allah, Rasulnya dan imam-imam Syiah. Hakul Yakin, hal 519 oleh Muhammad Bakir Al-Majlisi 15. Menghalalkan nikah mutah, bahkan menurut doktrin Syiah orang yang melakukan kawin mutah 4 kali derajatnya lebih tinggi dari Nabi Muhammad SAW. Tafsir Minhajus Usadikin, hal 356, oleh Mullah Fatullah Kasani 16. Menghalalkan saling tukar budak perempuan untuk disetubuhi kepada sesama temannya. Kata mereka, Imam Ja'far berkata kepada temannya, Wahai Muhammad, kumpulilah budakku ini sesuka hatimu. Jika engkau sudah tidak suka, kembalikan lagi kepadaku. Al-Istibs hari ini, hal 136, oleh Abu Ja'far Muhammad Hasan Netusi 17. Rasulullah dan para sahabat akan dibangkitkan sebelum hari kiamat. Imam Mahdi sebelum hari kiamat akan datang dan dia membongkar kuburan Abu Bakar dan Umar yang ada di dekat kuburan Rasulullah. Setelah dihidupkan maka kedua orang ini akan disalib. Hakul Yakin, hal 360, oleh Mullah Muhammad Bakir Al-Majlisi.